selampang selimping di dalam selampe, siapa di samping Rian Official baru nyampe. Oke Cang, jadi hari ini Aye mau membuat cerita lagi nih Cang. Jadi ceritanya hari ini kita sharing-sharing aja nih Cang ya. Ceritanya nih hari ini Aye mau buat video tentang proses breeding Cang. Ya, kita sharing-sharing aja di sini Cang. Ya Aye juga mungkin apa ya, belum begitu paham ya di dunia percupangan, tapi insya Allah tips yang Aye bagikan kali ini semoga bermanfaat ya Cang ya. Nah, jadi sebelum ke topiknya, alangkah baiknya untuk like dan subscribe dulu ya Cang ya, agar Aye semangat nih buat videonya ke depannya ya. Oke. Jadi kita langsung aja nih ke topik pembahasan tentang proses breeding Cang. Nah, maksud Aye tuh Aye buat video ini kita saling sharing Cang gitu maksud Aye. Jadi kalau misalkan ada kekurangan di Aye dikasih masukan gitu kan, dikasih pendapat gitu. Nah, jadi Aye buat video nih Cang nih ya. Jadi proses breeding itu adalah prosesnya perkawinan Cang. Jadi dimana kita telah memilih calon indukan yang baik Cang. Nah, jadi di sini kita ada 3 pembahasan Cang ya. Jadi pembahasan yang pertama itu adalah usia indukan, perjodohan, dan penetasan Cang. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang usia indukan Cang ya. Nah, sebelum kita mulai proses breeding tuh Cang tuh, kita harus lihat dulu nih ya, lihat dulu usia indukan yang kita mau breed gitu Cang ya, maksudnya kita mau kawinin gitu. Nah, jadi sebelum kita ke breeding itu kita harus siapin indukannya yang udah kita rawat Cang gitu maksudnya. Jadi maksudnya yang kita rawat itu adalah indukan yang bener-bener kondisinya itu sehat Cang, mau itu si cowokan mau itu si cewekan Cang. Nah, jika di antara satu ikan cupang ini ada yang kondisinya kurang sehat, itu lebih baik jangan di breeding Cang, maksudnya jangan dikawinin. Nanti depannya itu bisa menimbulkan perkawinan yang gagal atau kematian Cang. Karena kalau kondisi ikan kita yang breed itu sakit ataupun kurang bagus gitu, jadi nanti akan menimbulkan kematian Cang ya. Itu sih menurut Aye gitu kan. Tapi kalau menurut teman-teman Aye kurang tahu juga ya. Ya kita sih di sini saling sharing aja Cang ya, saling berbagi pendapat gitu. Siapa tahu Aye ada kekurangannya bisa dibantu gitu Cang. Nah, jadi untuk memilih indukan yang kita kawinin itu kita harus lihat di female-nya dulu Cang ya. Kita lihat di female-nya dulu nih. Nah, female yang kita mau kawinin itu sudah usianya sudah matang atau belum, dan sudah full telur atau belum gitu Cang. Jika teman-teman nih mau ngebreed terus si female-nya nggak ada telurnya, itu lebih baik di full telur dulu Cang ya. Percuma kasihan nanti kalau misalkan nggak ada telurnya terus dipaksa kawin, itu bakalan sia-sia. Proses breeding itu kita harus memilih betina dan jantan yang kondisinya baik-baik saja Cang, agar kedepannya kita bisa ngasilin anakan yang baik gitu, nggak cacat gitu kan, nggak ada istilah timbullah kematian gitu Cang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih ada indukan nih yang mau di breed nih ya kan, nah female-nya udah cukup usia nih ya kan, kita rawat dulu nih Cang. Langkah baiknya kita rawat dulu, kita kasih pakan jentik nyamuk agar si
Female-nya ini bisa full telur, terus bisa sehat gitu. Begitu juga dengan si jantannya gitu kan, si malenya nih. Jadi si jantannya juga harus benar-benar kondisinya sehat juga, Cang. Yang lebih terpenting itu ya si female sih, Cang, ya harus benar-benar sehat, karena proses perkawinan itu tuh lebih seperti kita main Smackdown gitu, Cang. Jadi dia main ubur-uburan tuh kayak film India tuh. Ya main gigit-gigitan gitu kan. Kayak ayam jago apa kayak ayam kucing mau kawin gitu kan. Nah, jadi dia main ubur-uburan tuh. Jadi kan di situ pasti ada saling gigit menggigit gitu, Cang. Jadi kalau misalkan si female-nya sehat gitu, udah matang gitu, umurnya udah bagus, pasti dia bisa jaga kondisi, bisa jaga kerentanan atau kerusakan pada sirip-siripnya sendiri gitu, Cang. Jadi yang terpenting itu adalah usia dan kesehatan indukan, Cang. Jadi minimal usia ikan cupang yang mau diberi itu usianya minimal itu 4 bulan atau 7 bulan, Cang. Itu udah paling bagus banget, Cang, ya. Nah, untuk jantannya itu bisa umuran 6 bulan tuh, Cang, ya. Jantan bisa umuran 6 bulan. Jadi dia sudah matang kelaminnya untuk proses perkawinan, Cang, gitu. Proses breeding ini kita harus benar-benar perhatikan si female-nya. Si female-nya udah full telur nih. Oke, kita coba breeding, Cang. Kita coba kawinkan, tapi harus kondisi yang sehat di antara dua ikan cupang ini gitu, agar kita enggak gagal dalam perkawinan, Cang. Nah, oke. Jadi selanjutnya ini adalah perjodohan, Cang. Nah, perjodohan itu penting, Cang. Perjodohan itu ada dua pendapat, Cang, ya. Dijodohkan atau tidak dijodohkan, Cang. Alasan penjodohan itu agar tidak ada kerusakan pada sirip saat kawin, Cang, ya. Jadi proses penjodohannya itu bisa 2 atau 3 hari, Cang. Bisa juga 24 jam, tergantung ikannya, Cang, ya. Tergantung si ikan cupangnya gitu. Mut-mutan gitu, Cang. Maksudnya mau enggak gitu sama dia. Kalau misalkan udah dalam waktu 24 jam dia udah siap nih, ya kan? Udah siap, udah mau gitu. Udah si jantannya udah buat gelembung, itu tandanya dia udah mulai dikawinkan, Cang. Jadi perjodohan itu disudahin atau diselesaikan dengan melepas si female-nya, Cang, gitu. Nah, jadi setelah proses itu terjadi, jangan ditonton, Cang, ya. Jangan kepo, nanti bahaya, nggak bakalan jadi, Cang. Ya kan kebanyakan nih yang baru ngebreed nih, ayah nih yang baru ngebreed, belum apa-apa ya ayah udah liatin itu, ya udah liatin mau apa kagak nih, ya kan, mau apa kagak gitu kan. Itu dulu ya, Cang, ayah pertama banget ngebreed tuh, Cang, ayah ngawinin tuh, ayah plototin begitu, ayah liatin, ya kan. Nah, sampai ayah bosen, ya udah ayah tutup, ya kan. Besoknya dia udah ngasilin telur tuh, Cang, ya. Tapi saran ayah tuh jangan diliatin, Cang, ya. Biarin aja tuh dia kawin dengan sendirinya, ya kan. Bagaimana dengan manusia juga, Cang, ya. Manusia juga kan kalau misalkan kawin diliatin kan kagak enak juga tuh, Cang, ya kan. Nggak bakalan mau. Ya gimana, kan cupang juga begitu, Cang, karena dia juga makhluk hidup gitu kan. Kalau diliatin ya nggak bakalan mau gitu kan. Ya, jadi proses ini biasanya berlangsung itu untuk perkawinannya 1 atau 3 hari, ya kan. Itu jika berhasil, ya, Cang, ya. Jika si cewekannya atau betinanya itu mau gitu, Cang, ya. Bisa juga antara si betina dan si jantannya itu di salah satu mereka itu ada yang enggak mau, Cang. Nah, makanya ayah saranin tuh lebih baik dijodohin dulu, Cang, ya. Nah, jika semua sudah ada nih, Cang, ya kan, semuanya dalam jangka waktu 1 atau 3 hari tuh kita lihat tuh. Nah, semuanya udah terpenuhi belum nih?
ya kan di gelembungnya itu ada putih-putih telur tuh Cang yang menempel di gelembung tuh Cang. Nah disitulah betinanya kita lihat nih perutnya udah kempes atau belum, udah menjauh dari gelembung atau belum, udah diusir sama si jantannya atau belum, ya kan, iya si jantannya atau belum, itu langsung kita angkat tuh Cang. Kalau misalkan si betinanya udah diusir nih, udah disuruh pergi sono lu pergi gitu kan, jangan di sini gitu kan. Nah itu udah kita angkat tuh Cang. Oke Cang. Nah jika gagal, coba lagi Cang ya, coba lagi, jangan patah semangat Cang ya. Yang penting ikannya tuh sehat, full telur, umurnya juga udah siap, udah matang Cang. Itu saran Aye ya Cang ya. Paham kan Cang ya maksud Aye ya? Insya Allah paham ya Cang ya, Insya Allah. Nah proses selanjutnya adalah penetasan Cang. Nah penetasan ini saya itu bisa 1 atau 3 hari Cang. Jika sudah menetas itu selamat ya Cang ya. Nah jadi kalau udah menetas itu ciri-cirinya itu ada anakannya di bawah gelembungnya Cang ya. Mungkin itu saran dari Aye ya Cang ya, tips-tips dari Aye untuk breeding ikan cupang ya Cang ya, untuk yang baru mulai atau baru main gitu Cang ya di apa ya, di dunia ikan percupangan Cang ya. Nah untuk video kali ini Aye mohon maaf ya Cang ya kalau ada salah-salah kata nih di dalam proses breeding ini nih. Namanya juga nyari pendapat gitu. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat nih buat Aye, kasih pendapat di kolom komentar biar Aye lebih semangat lagi nih Cang ke depannya gitu. Untuk ngebreed atau pokoknya ngebreeding atau ngawinin ikan cupangnya Cang gitu, supaya Aye bisa mendapatkan keturunan dari si jantan-jantan ini Cang nih, kayak di depan kamera nih ya kan. Ada 2 ikan cupang nih udah sepasang nih. Ini rencananya Aye mau jodohin nih Cang ya kan. Nah si cewek ini udah full telur Cang ya. Jadi dari besar dan kecilnya itu sama Cang ya. Nah besar kecilnya itu penting juga Cang, nanti kita bahas di video selanjutnya ya Cang ya. Yang terpenting itu kesehatan sih Cang ya, kesehatan terus jangan kepo. Kalau misalkan udah dikawinin jangan kepo Cang, jangan diliatin ya. Saya saranin tutup rapat-rapat dan hindarin tuh dari jangkauan lalu lalang orang-orang di sekitar rumah lah Cang, itu maksudnya ya Cang ya. Oke Cang, mungkin cukup sampai di sini video Aye kali ini. Aye mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata ya kan. Jika ada masukan tolong jangan sungkan-sungkan untuk di komen Cang, tapi ingat komennya yang sopan ya Cang ya. Aye sih pengennya tuh teman-teman ngedukung Aye nih Cang nih ya, agar kedepannya Aye lebih berkembang lagi nih ya, untuk melestarikan ikan cupang ya sini Cang ya. Oke Cang, Aye pamit undur diri Cang ya. Aye mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus jangan lupa dukung channel ini ya Cang ya, dukung Aye juga ya Cang ya. Oke Cang, Aye pamit undur diri. Aye ucapkan terima kasih yang udah dukung channel Aye. Semoga panjang umur, mudah rezeki, sehat selalu semua keluarga ya Cang ya. Oke Cang, Aye pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.